Tapatul Muin 14. Yang bocah sekolah tuh biasanya nyebutnya 13. Beda-beda tapi isi mah sama aja, ya sama. Beda doang sebutannya, tapi isinya mah dia juga begitu. Isinya mah nggak beda, cuma dikasih nomor doang. Jadi rukun yang pertama tuh niat. Maka niat ini penting dalam ibadah. Jangan sampai ibadah tuh nggak niat. Maka dalam niat tuh sholat tuh ada 3 yang wajibnya: qasad, ta'arud, ta'yin. 3 tuh pokok. Apa tuh qasad? Usolli, aku niat sholat. Nah sholat kan banyak tuh, ada sholat sunnah, ada sholat fardu. Maka kudu jelas nih sholat kita apa, sholat sunnah apa sholat fardu. Nah, maka disebutnya tuh ta'arud, disebut usolli fardu, aku niat sholat fardu. Begitu. Fardu kan ada 5: Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Sebut namanya. Kalau nggak disebut nggak jadi, nggak jelas niatnya mau sholat apa. Maka disebut tuh usolli fardu zuhri. Nah zuhri itu namanya ta'yin, ya, objek daripada pekerjaan yang kita kerjakan. Itu niat cuma 3 itu aja sah sholat kita. Usolli fardu zuhri, Allahu Akbar, aku niat sholat zuhur. Udah cukup. Kalau ukuran sah sholatnya cukup niat begitu. Tuh ngapain kita sujud arba'rokatin barokat? Nggak disebut, karena zuhur mah emang barokaat. Allah juga tak tahu, jadi tanpa disebut juga nggak ngapa-ngapa. Tuh ngadep kiblat, emang orang sholat mah kudu ngadep kiblat. Iya, nggak ngadep kiblat kagak sah. Nggak disebut kiblat mah juga nggak ngapa-ngapa. Karena Allah, emang sholat mah karena Allah, makanya siapa? Iya. Orang karena bos juga, bos udah ngamin gaji juga, ya buat apa juga ya, bah sebenarnya. Iya. Karena Allah. Jadi yang kayak gitu tuh 4 rakaat ngadep kiblat sama karena Allah itu sunnah hukumnya. Begitu. Nah yang kita baca tuh udah bagus, lengkap. Usolli fardu zuhri arba'a rakaatin mustabilal qiblati ada lillahi ta'ala. Nah itu mau udah sempurnanya ibadah niatnya. Jadi nggak perlu dikomentarin lagi, udah bagus. Cuman kalau pakai 3 juga boleh, cuman sunnahnya nggak dapat. Begitu. Itu niat. Rinciannya udah kita pretelin dulu, begitu. Jadi saya cuma ulas saja biar ingat lagi. Jadi belajar pelan-pelan, yang penting dapat, begitu. Iya, karena kan nih motornya nggak Ducati semua nih. Ada yang Jepang, ada yang Cina juga kan, gitu. Jadi jangan cepet-cepet, kasihan. Yang Ducati sih iya cepet, ya, emang lagi naik daun nih MotoGP-nya Ducati, menang mulu. Ya. Ya saya juga nonton juga beritanya. Kalau nonton udah sempet, habis maghrib mulu mulainya. Begitu. Di pelan-pelan asal dapat, biar lulus, ya. Biar lulus. Kalau cepetan tak jadinya nggak lolos, ya. Iya. Paham kagak? Paham guru. Paham kagak? Paham guru. Iya gurunya paham, gurunya kagak. Iya paham guru, paham guru. Iya. Situ paham kagak, guru doang yang paham. Makanya pelan-pelan begitu. Pelan-pelan. Kalau Sabina masih kat, tapi maka saya cabut pakai waktu muin saya ngaji ya, biar itu padat isinya begitu. Itu niat selesai dah, maka kudu niat. Wudu kan cuma 6 tuh, muka, niat muka, apa? Tangan lu, kepala lu, tangan, pala, kaki, udah cukup.
Bahkan kalau kita mau kumur, kocok tangan tuh, basuh dua tangan tuh, niat, aku niat mengerjakan sunnah-sunnah wudhu, biar dapat ganjaran tuh kumurnya, hidungnya, begitu. Kalau nggak niat jadi cuman kumur-kumur doang. Jadi awal wudhu tuh yang sunnah-sunnah kan mau kita kerjain tuh, kumur segala macam, itu memang sunnah. Maka awalnya tuh kita niat, aku niat mengerjakan sunnah-sunnah wudhu. Jadi dapat ganjaran kita tuh basuh jari-jari kita tuh, kumur, hidung, gitu. Jadi nggak bisa ibadah nggak niat, kudu niat. Kalau haji masih sah, dulu mah haji nggak niat sih, toto berangkat, nah itu masih satu. Cuma tetap nanti ihramnya mah niat begitu. Kalau nggak niat ya nggak sah juga. Tapi itu mah keberangkatannya masih sah. Jadi niat. Yang kedua itu takbiratul ihram. Di takbiratul ihram mah wajib kudu Allahu Akbar, kudu jelas tuh Allahu Akbarnya. Orang ciklukan Allah Akbar, ya nggak jelas, nggak sah, ulang lagi takbirnya, begitu takbirnya. Tapi udah 100 kali begitu juga, ya saja kalau 100 kali, ya keburu duha antar subuhnya, iya. Tapi kan nggak begitu kan. Jadi kalau orang batuk Allahu Akbar, ya, ulang takbirnya. Dia sholat aja gak sah. Kenapa? Takbirnya gak sempurna. Takbiratul ihram itu rukun wajib. Begitu. Wajib, gak boleh. Kudu sempurna takbir itu Allah sama Akbar. Begitu. Itu takbir kedua. Allahu Akbar kalimat. Kalau angop Ustaz itu. Angop sama, angop juga. Allah Akbar. Enggak bisa. Kudu jelas Allah Akbar ya. Ulang. Iya. Baik, kalau mau sholat tuh ibarat orang mau balap udah siap, mesin tuh udah panas, jangan udah mau balap mesin mati kan repot. Sama orang sholat juga tuh, yang tadi habis makan kacang tuh ya gigi dipedarin juga, betul. Jangan sampai ke sholat tuh ganggu kita, anggap apa. Jadi kudu Allahu Akbar. Begitu. Walaupun itu bukan mau kita, karena rukun kudu sempurna. Allahu Akbar. Ngangkat tangan mas sunnah, biar kata ya tangannya nggak diangkat juga nggak apa-apa. Begitu. Itu di sholat tuh, kemarin di sholat di Masjidil Haram tuh, itu macam-macam tuh orang sholat. Ada yang angkat tangan, ada yang enggak, ada yang tangannya disedekah, ada yang enggak. Pokoknya kita nemuin macam-macam orang sholat tuh di sholat. Dan orang Indonesia biasanya ibadahnya lebih rapi, begitu, lebih rapi. Karena memang tuntunannya guru-gurunya ngajinya rapi, Imam Syafi'i. Dan saya pesan yang nanti pada berangkat nih mau umroh apa, perlu diperhatikan wudhunya, bukan niatnya balik Imam Malik doang, tapi cara wudhunya juga Imam Malik, begitu. Jangan niat saya wudhunya Imam Malik, tapi wudhunya Imam Syafi'i, ya batal tetap, begitu. Mana wudhu Imam Malik nih, bedanya dikit. Jadi kalau Imam kuping nggak ada, yang pakai kuping nggak ada. Nah, kalau kupingnya saya taruh, jadi nggak ada kedengeran suara saya. Jadi dia tuh kalau Imam Syafi'i itu wudhu tangan tuh nggak dibawa sinasu masih sah, cuman kocorin air tuh begitu tuh sah. Tapi kalau Imam Malik wudhu digosok, dibasuh dia, termasuk rambut. Gitu. Masuk rambut. Lagi di setting ulang. Halo. Sound horeg. Rumahnya malu lantang. Katanya jorok aja. 70.
Mati lagi ya. Mati men. Loh, satu. Jadi kalau Imam Malik itu wudhu itu ini basuh semua di gosok, namanya dibasuh. Kalau Imam Syafi'i cuma kocok-kocokin aja sah dia. Tapi kalau Imam Malik basuh rambut itu Semua. ambil air itu di belakang tuh rambut basah semua tuh begitu 3 kali, sunnahnya 3 kali. Jadi ambil air belakang bagian lagi gitu. Jadi kayak mandi kita kalau emang kaki juga sama. Begitu wudhunya. Tapi kalau wudhunya cuma gitu doang, ya tetap batal gitu. Nah nanti kalau tawaf kan nggak mungkin, makanya nanti yang pada berangkat kan kayak bangmul, bahas sejauhnya udah tinggal dikit lagi gitu. Ya umroh juga sama. Kalau tawaf tuh pasti pakai Imam Malik, nggak bisa kita Imam Syafi'i, karena pasti kesenggol perempuan. Nggak mungkin nggak. Kecuali tawafnya dihilir, dan itu nggak mungkin. Nggak bisa dihilir. Mau dari sana di sini juga kalau wudhunya begitu boleh, nggak batal. Cuma kita pakai yang lebih. Kalau nggak ada darurat nggak usah pakai. Sampai sapi aja, terbiasa. Andai kan Imam Syafi'i kita pakai tadi tuh basuh bener gosok ya lebih bagus. Begitu. Ya kalau Imam Syafi'i rambutnya sebagian aja karena dikit juga udah sah. Jadi niat tadi gitu tuh sholat. Yang kedua takbiratul ihram, kudu sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu barnya di sini tuh ya Allahu Akbar, barnya baru turun begitu, ya, baru turun Allahu Akbarnya. Boleh enggak ya Allahu Akbar? Boleh, tapi yang paling bagus, yang nomor satunya kalau ganjalnya begitu itu ya Allahnya Allahu Akbar di sini di bawah kuping, tangan kita nih, telunjuk kita di bawah daun anting dan anting. Ini ya tunjuknya jari-jari atasnya nih sejajar dengan daun telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru turun begitu. Usolli fardu zuhri arba rakaatin Astaghfirullah berarti ada nilai Allahu Akbar, baru turun begitu. Kalau udah biasa biasanya begini ya Allahu Akbar gitu ya. Iya. Nanti juga kalau udah biasa mah otomatis begitu. Sedekahnya di atas pusar kita nih. Sini pusar nih berarti kita di sini. Jangan di sini. Ya, boleh nggak? Boleh. Boleh. Begini juga boleh. Ya. Mungkin nggak. Ini mah sunnah. Tapi afdalnya bagusnya di atas pusar, di bawah dada. Di dada, bawah, di atas pusar berarti di situ. Begitu. Gitu. Jadi di sini sedekah. Ya. Ada kan orang nggak sedekah, nggak usah apa-apa, nggak usah diomelin. Ini kan kita ngaji buat diri kita, bukan buat orang, begitu. Kecuali orang yang mau diajarin, kita ajarin begitu. Jadi ngaji jangan ngomelin orang, begitu ya. Tentang ngaji ngomelin orang dulu, soal begitu dulu. Ya. Jadi ngaji kan ribut teman namanya, ribut dulu. Iya, ini juga soalnya jarang-jarang gitu. Jadi lagi benerin diri kita sholat. Yang kedua, yang ketiga, rukun sholat itu setelah takbiratul ihram maka berdiri. Berdiri dalam sholat fardu itu wajib. Jadi nggak boleh sholatnya duduk. Kalau sholat sunnah boleh duduk. Sholat sunnah
Yang mana sudah ajarin tidur apa? Sholat sambil duduk, sholat sambil berbaring tiduran. Ya, udah paham kan ya? Iya, itu begitu mah. Jadi wajib kalau sholat fardu mah sholatnya sambil diri. Itu yang kagak bisa diri duduk, nah itu mau urusan lain ya, namanya darurat. Tapi kalau sholat sunnah biar seger banget anak muda, ya 20 tahun, sholat tarawih sambil duduk boleh, ngimamin sambil duduk, makmumnya diri boleh. Iya. Cuman besok kagak dipakai sama DKM. Ya. Honornya gak dipotong, imamnya males ya. Yang imamnya sambil duduk gitu. Tapi sah sholatnya, karena nggak wajib kalau sholat sunnah sambil berdirinya nggak wajib begitu. Tapi pahalanya beda sama yang diri begitu, boleh tapi pahalanya beda. Kalau yang diri 100%, kalau yang duduk dia potong 25, jadi 75% dapatnya pahala begitu. Nanti sambil tiduran garing potong lagi 25, jadi 50 dapatnya begitu. Ya iya, masa yang datangnya jam 7 sama kerja datangnya 10 gaji yang sama kan beda, kan gitu. Jadi berdiri yang rukun ketiga. Rukun keempat baca Fatihah. Baca Fatihah. Jadi rukun Fatihah wajib, nggak boleh tinggal walaupun jadi makmum. Ini yang keliru nih. Sebagian besar kita nih kalau jadi makmum mah kagak wajib baca Fatihah. Jadi baru baca Alhamdulillahirabbil alamin 3 ayat Maliki Yaumiddin udah ikut rukunya imam begitu. Padahal makmumnya makmum muafiq. Muafiq itu ikut dari tadi pengikut imam, bukan masbuk. Ya maka kelarin dulu Fatihahnya. Walaupun enggak ikut ruku bareng imam begitu. Maksimal ketinggalannya tuh sebelum imam bangun dari sujud yang kedua masih dapat rakaatnya. Kalau udah ketinggalan sujud bangun dari kedua nggak dapat rakaatnya. Imam salam kita nambah 1 begitu. Terbanyak begitu. Kalau sholat zuhur asar tuh imamnya agak cepat. Ya saya sih husnujonnya tuh yang sebelah saya juga ada rapi Fatihahnya begitu. Cuma kayak cepet banget padanya gitu. Iya, jangan. Yang jadi imam nih, walaupun sholat zuhur Fatihahnya dia benar, jangan ngasal. Ya kan Allah mah kagak tulis. Dia katanya sin maupun jahat tetap dengar. Kita yang nggak dengar mah begitu. Jadi ada yang orang ngomong dia mah imam sholat zuhur aja, kalau dia mau maksudnya karena kedengeran, bukan nggak kedengeran sama aja. Mau zuhur ke, mau maghrib ke, imamnya kudu bener bacaannya begitu. Begitu jadi jamil. Tuh jadi baca Fatihah. Fatihah sunahnya banyak. Baca iftitah dulu, habis iftitah baca ta'awudz ta'awudz. Jadi sunnah baca Fatihah itu sebelum baca Fatihah itu baca a'udzu, baik di dalam sholat maupun di luar sholat begitu. Jadi sunnah baca Fatihah itu a'udzu dulu pakai ta'awudz begitu. Nah itu kalau baca Yasin tuh biar ulang-ulang Fatihahnya tetap a'udzu ini baca a'udzu billah gitu baca. Sunnah memang ya. Di dalam sholat pun sama pakai ta'awudz begitu. Pakai sunnah. Tapi yang wajibnya ya Fatihahnya, ada yang nggak dipakai apa. Terus Bismillah, Bismillah ada 2 pendapat, tapi yang muktamad pendapatnya itu bagian dari surat Fatihah. Kalau orang jadi imam nggak baca Bismillah, jangan langsung vonis dia tuh nggak baca Bismillah. Biasanya dia Bismillahnya sir begitu. Enggak kencang, cuma kedengar kupingnya doang begitu. Maka kita jangan ikut-ikutan. Dia nggak baca Bismillah, gue juga nggak pakai, jangan. Iya, pulang haji, pulang umroh, jadi imam nggak pakai Bismillah, di sana nggak pakai Bismillah. Iya, dia nggak ngerti, kan dia nggak nanya tuh imam baca Bismillah apa kagak. Kalau
Kalau dia nanya, "Mam baca nggak?" Baca, cuman pelan. Nah kan nggak sah jadinya dia. Ngikutin tapi nggak tahu. Dibaca cuman nggak kencang, pelan. Gitu. Kedengeran katanya imamnya kalau lagi dekat mic-nya dekat baca Bismillah. Jadi bukan nggak baca, karena dia pahamnya tuh Bismillah tuh syir. Begitu. Jadi kalau sin masih sah, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dibaca, nggak sah. Begitu. Jadi rukun sholat yang keempat, baca Fatihah. Yang kelima, dan baca Fatihah itu sunnah habis baca waladhdallin itu amin, baik dalam sholat maupun luar sholat. Amin, sunnah baca amin. Mau ditambahin Rabbi pilih wali walidaya amin, boleh. Nabi ajarin kayak gitu. Ulama tambahin Rabbi pilih wali walidaya wal muslimina amin, tambahin lagi biar lengkap, tapi minimal amin begitu. Yang kelima ruku, maka ruku tuh kemarin minimal ruku tuh tangan tuh sampai kepada megang lutut. Jadi walaupun lututnya nggak dipegang begini nih, yang penting dia nyampe nih ke lutut, itu udah sah rukunya dia begitu. Tapi kalau rukunya begini nih, dia nggak nyampe nih pegang ke lutut tuh, baru begini nggak sah rukunya begini ya. Tapi walaupun nggak dipegang lututnya, kan udah nyampe nih sah ya. Bagusnya begini ya. Jadi jarinya tuh ngadep ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena kalau dia sujud nih bakalan ngadep kiblat begitu ya. Tapi mau begini ya nggak apa-apa, ini artinya sunnah aja, sempurna. Tapi sahnya tuh minimalnya ruku tuh tangannya kalau ditempelin ke lutut nyampe, walaupun kagak nempel sama lutut begini. Ada orang soalnya begini di masjid kita ada begitu. Tapi ya ini menjadi omet deh. Mungkin dia kagak bisa nempel kan gitu. Tahu sih saya dengan saya juga. Tanya apa bang? Saya Dan ini palanya diangkat dikit ngadep arah sujud kita gitu ya. Jangan begini ya. Kalau begini pasti dari nih kita bandingin jempol yang jempol dia tuh ya, kan jempol orang gede amat ya, akhirnya kagak khusus sholatnya. Jadi ke depan sebelah tuh jempol hitam banget ya. Jadi orang khusus sholat kalau udah lagi ke bawah kaki kan ya. Kalau jempol kita jadi jelek banget kan ya begitu. Jadi lihatnya ke sujud ke minimal ruku begitu ya. Jadi dan habis ruku tidak bangun. Ini harus tumanina nih. Tumanina itu minimal subhanallah tuh. Ya paling enggak zikir 1 kali lah begitu. Sami Allahu liman hamidah. Hamidah itu sunahnya di sini. Hamidah. Jadi bukan hamidah di sini. Kita gimana tuh? Sami Allahu liman hamidah. Kan biasa di sini. Dan kita bagusnya Sami Allahu liman hamidah. Dah di sini baru turun. Mau begini silakan. Ya, saya enggak ini, tapi bagusnya kalau kita diajarkan ya begini. Tadi ngatur tuh biar tangan kita tuh enggak goyang-goyang. Karena kalau goyang yang begini lebih dari 2 kali, 3 kali itu batal. Jadi 3 kali goyangan batal. Langsung tuh Sami Allahu liman hamidah. Tegak begini. Sempurnanya tegak. Minimal tegak. Enggak tegak enggak sah. Ada orang-orang tuh dia enggak sah. Orang rukunya apa? Iktidalnya belum sempurna. Sami Allah. Kan suruh ruku itu. Itu kan iktidalnya enggak dapat. Iktidalnya belum sempurna, tumaninanya kagak dapat. 2 rukun itu dilewatin. Enggak sah sholatnya. Minimal kita iktidal tuh badan tuh tegak lurus. Sami Allah. Perkara ngangkat tangan mah sunnah.
Ada yang nggak tahan nggak Pak? Yang penting tegak lurus sama Allah. Tuh, tegak lurus begini. Tumanina minimal subhanallah, baru dia turun. Kalau begini kan sama Allah itu nggak dapat. Tumanina nggak dapat. Ruku sempurnanya kagak dapat. Artinya bukan ruku sempurna, minimal ruku itu apa? Tidak tuh nggak dapat. Jadi minimal tidak tadi itu lurus dulu baru sujud. Ya, jadi nggak boleh badan lurus masih bongkok kayak ruku atau baru berdiri dikit udah langsung sujud. Gitu. Makanya sholat kagak boleh buru-buru, cepat boleh. Ya kan cepat sama buru-buru beda kan? Ya. Jadi cepat tuh maksudnya rukun-rukunnya tetap dikerjain. Berapa tuh tadi? 4, 5, 6, 7 tumanina, 8 sujud. Maka anggota sujud tuh ada 7. Yang pertama jidat 1, 2. Ini tapak tangan 3, 2, 3 dengkul 4, 5 kaki 6, 7. Yang kagak boleh kalang tuh dari jidat nih. Yang mana dari kita bahas nggak boleh dia tuh sujud pada yang bergerak, ikut bergerak dengan kita kayak sorban. Nah, begitu. Sorban kita pakai, tapi sorbannya ikut yang bergerak. Kalau kita bangun ada yang pendek, kalau 5 meter marah apa ujungnya, karena kita bergerak dia nggak bergerak karena panjang. Begitu. Jadi kalau tangan boleh kena baju panjang, karena Idul Fitri bajunya baru, bukan dia kepada tutup, setan kan hanya panjang tangannya. Contohnya begini, gak apa-apa masih. Ibu-ibu tuh kadang tangannya mau kena boleh. Yang penting jangan jidatnya tuh ketutupan mau kena. Karena mau kena kan kita naik ikut naik. Artinya bukan tempat buat sujud kayak sejadah begitu. 7. Ya. Itu lebih bagus, sempurna, iya. Tambah satu lagi mulut, ya itu kan mulutnya nggak monyong, susah. Itu aja ya, nggak usah. Takutnya pas bangun giginya nyangkut di tikar. Itu kumis apa anak pancingan sih? Muasan doang. Berapa tuh tadi? 8 ya? 8. Saya nggak ngitung ya soalnya. Antara 2 sujud. Jangan salah ngitung nih. Sujud. Jadi sujud tuh 8 atau 7 anggotanya. Nih. Ini kenapa kalang sama kain? Karena aurat kalau dibuka kudu nempel sama sujud dia batal. Jadi ini membuat yang terhalang dengkul karena perkara hubungan aurat. Ya, kalau ini kan nggak aurat nih, gitu. Tangan juga boleh, tak apa-apa. Jadi kalau ini ketutup tuh masih sah sholatnya. Yang nggak sah tuh kalau ini ketutup peci sholat tuh begitu. Tidak biasa nih sholatnya. Kenapa? Jidatnya kagak. Ibu-ibu juga kudu kena. Dan ingat ngangkatnya jangan sampai kayak begini nih, ibu-ibu. Ini yang kelihatan nih rambutnya dikit, batal sholatnya. Kenapa? Auratnya kebuka, karena rambut itu aurat. Jadi ngangkat mungkin aja sampai kelewatan. Kalau bapak begini masih sah, karena ini bukan aurat. Sujud, tangannya kalau bisa ngadep, jangan begini tuh. Kalau gitu tuh ngacak ke mana aja tuh. Yang ada kiblat tuh cuma nunjuk doang. Ya, jadi nggak ada kiblat tuh dia tuh, begitu. Dan ini nih kaki tepat, jangan diangkat kalau sujud. Ya, ini begini, nggak boleh.
Jadi sujud tuh. Gaya baru. Tapi kalau dia ngangkatnya bentar doang, dia turun lagi masih sah. Gitu. Kenapa? Yang penting jangan dari awal sujud sampai dia bangun dari sujud begini terus. Pas bangun baru naik. Begitu. Ya bisa ditekuk-tekuk begitu. Yang bisa. Iya. Kalau cangkangan kan susah. Iya, daripada sujud nangis-nangis. Kata temannya sholat khusyuk banget, bukan. Tangan gua sakit. Sholat sampai nangis-nangis, gua juga pernah nangis. Ya boleh mencangkangan yang jangan itu. Cantangan Iya. Tapi kalau nggak ngapa-ngapa, wajib ditekuk. Begitu. Jadi kalau ada orang sholat nggak ditekuk, kita harus tunjuk. Dua orang agak sholatnya nggak sah. Dia sakit kali jempolnya begitu aja. Jadi kita jangan ngurusin orang mulu. Gini apa-apa orang agak sah sholatnya. Iya. Bisa jadi kakinya lagi sakit begitu. Ya gitu jadi 7 tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 begitu. Duduknya itiros tuh kalau bangun dari sujud begini. Kagak di Itu tekuk. Tapi kalau ini nggak wajib, tadi sujudnya tadi wajib. Baunya tekuk. Iya. Kalau sakit jangan gitu. dipaksain. Iya. Ini didudukin tuh kaki kiri itu. Begitu. Bagusnya. Tapi nggak begini juga boleh. Ya, ini abdullah begini. Mau duduknya begini, ya boleh. Ya, karena nggak wajib duduknya. Ya. Jadi tuh sujud, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud itu maksudnya duduk antara sujud pertama dan sujud kedua. Duduknya istirahat. Nanti sujud lagi sama. Nah, bangun lagi kalau rakaat kedua, ya sunnahnya kita bagusnya istirahat. Kita coba. Allah. Ini duduk dulu baru bangun begitu. Ya. Ininya dibuka kalau bangun tuh. Jangan begini. Kan ada yang begini nih bangunnya. Iya. Sambil bunyi. Iya. Nanti tahu di depan 1, 2, 3. Jadi aerobik. Iya. Dia sambil bunyi nih. Gitu. Jadi senam sholat olahraga gitu. Jadi jangan dikepal ya. Jadi ke-8 sujud, ke-9 duduk antara dua sujud, ke-10 baca tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu dikit at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatus. Tapi yang minimalnya at-tahiyatul lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tahiyat yang kita baca itu yang lengkap, itu bagus ya, kalau dibaca lengkap. Lalu baca sholawat minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai Sayyidina lebih bagus, pakai sholawat Ibrahimiyah lebih bagus. Lebih bagus. Apa tuh sholawat Ibrahimiyah itu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sampai fi alamina innaka hamidum majid. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Begitu. Selesai itu tahiyat, lalu sholawat, maka tinggal duduk tasawuf akhir. Nah duduk itu
duduk buat baca tasahud akhir, duduk buat baca sholawat, dan juga duduk buat salam mengakhiri sholat kita. Bagaimana duduknya? Itu untuk menyambung materi kita, maka saya ulang dari niat tadi. Minggu depan baru kita masuk ke rukun ke-12 begitu. Kira-kira dari yang tadi itu niat berdiri, takbiratul ihram, berdiri, Fatihah, ruku, tumanina, i'tidal, sujud, duduk atau sujud, baca tasawuf, salawat.